Marxisme dan PKI selalu menjadi cerita yang panas, selalu menyala-nyala, selalu jadi masalah politik yang sangat mencekam, masalah besar. Itu wajar, karena memang Marxisme itu soal besar, itu bukan soal kecil. Sayang sekali selama ini yang diperdebatkan tentang Marxisme hanya mengenai apakah ia harus dilarang atau dibolehkan atau harus dibolehkan. Apakah ketetapan MPRS tahun 66 tentang larangan Marxisme, Leninisme itu harus dicabut atau sebaliknya harus dipertahankan? Hanya soal itu. Lebih rendah lagi kualitas perdebatannya, yaitu memperdebatkan apakah Marxisme sudah mati ataukah masih hidup. Sehingga karena sudah mati, maka bicara tentang Marxisme dan PKI katanya dibilang cuma soal pengalian isu. Dibilang Marxisme sudah bangkrut bersama runtuhnya tembok Berlin dan runtuhnya negara superpower Uni Soviet. Itu keliru. Semua itu keliru. Poin yang sebenarnya adalah yang harus diperdebatkan, didiskusikan, dikaji, diteliti adalah, poin yang sebenarnya adalah tidak lain adalah soal benar atau salah ideologi itu. Yang harus diperdebatkan ialah apakah ajaran itu benar atau salah. Dan untuk bisa mengetahui benar atau salah, ya tidak lain harus mempelajarinya. Mempelajari secara kritis tentu saja. Karena bahkan ajaran agama pun kalau tidak dipelajari secara kritis, itu hanya akan membelenggu kecerdasan manusia. Suatu ajaran, jika ia memiliki nilai kebenaran dan dibutuhkan bagi kemaslahatan masyarakat, walaupun dilarang, ia tetap akan menyebar seperti api di dalam sekam. Ia akan menyebar secara pasti. Sebaliknya, kalau ia tidak benar, tidak dibutuhkan, tidak perlu dilarang pun, ia akan berlalu dengan sendirinya. Berlalu ke masa lalu, menjadi masa lalu. Begitu pula soal sudah mati atau belum mati, suatu ideologi. Itu ditentukan oleh nilai kebenarannya juga. Tidak ditentukan oleh sejarah bubarnya Uni Soviet, bubarnya negara Jerman Timur. Tidak ditentukan oleh dibubarkannya PKI. Karena yang menghidupkan ajaran itu benda mati aja. Yang menghidupkan ajaran adalah manusia. Manusialah yang menilai bahwa ia benar atau salah. Ia harus dibuang dari sistem kesadaran atau harus diperjuangkan, dihidupkan. Itu soalnya. Juga keliru kalau memberi kebebasan semua ideologi dengan alasan demokrasi. Oh, karena ini alam demokrasi maka harus bebas. Tidak. Jerman Barat yang sangat demokratis pun melarang ideologi nasional sosialisme, melarang ideologi Nazi, nasional sosialismus. Kenapa harus dilarang? Karena ideologi itu kalau sudah menang, dia menang melalui jalan demokrasi, melalui pemilu. Kalau sudah berkuasa maka ia pasti membunuh demokrasi itu sendiri. Ia akan larang semua paham lain. Seperti Marxisme-Leninisme dulu di Uni Soviet. Setelah mereka berkuasa, mereka susun undang-undang dasar yang melarang pelajaran agama di sekolah-sekolah semua. Begitu juga agama yang sudah dibikin sempit menjadi ideologi politik. Sesudah berkuasa, mereka berangus semua ajaran agama lain. Mereka berangus seluruh mazhab atau aliran yang lain dari aliran mereka sendiri, walaupun sesama agama. Tapi undang-undang seperti yang di Jerman Barat itu, yang melarang ideologi yang berpotensi antidemokrasi, hanya efektif dan dibutuhkan sebatas pengaturan bahwa partai berideologi antidemokrasi itu
tidak boleh ikut pemilu. Yang paling efek, yang paling berekses itu di situ. Nah, satu-satunya jalan adalah membangun budaya kritis masyarakat. Masyarakatlah yang akan menolak jika itu keliru dan berbahaya. Undang-undang hanya bisa mengurus apa yang tampak di permukaan, tidak sampai di dalam hati manusia. Karena bisa saja sekelompok orang yang berideologi anti demokrasi itu bikin partai dengan wajah demokratis, bendera demokratis, merek demokrasi, nama demokrasi. Tapi itu cuma siasat, muslihat, agar boleh ikut pemilu. Nanti sesudah menang, baru mereka buka topeng aslinya. Jadi yang terpenting di sinilah membangun daya kritis manusia, bebas mempelajari apa saja, ideologi apa saja, agar mereka memiliki daya kritis. Yang tentang Marxisme, yang harus diteliti secara sebenar-benarnya, ialah apakah praktek keji, kejam di Madiun pada tahun 1948 itu, di Lobang Buaya tahun 65, di Tiongkok saat Mao Zedong melancarkan revolusi kebudayaan dengan tumbal nyawa manusia jutaan orang, di Uni Soviet ketika Stalin membantai sangat banyak warganya sendiri, di Kamboja ketika Khmer Merah membantai manusia lebih mudah dari membunuh tikus. Semua itu diteliti, apakah kekejian dan keganasan itu, sifat-sifat totalitarisme itu adalah implikasi yang niscaya, konsekuensi logis dari ideologi Marxisme-Leninisme. Diteliti. Kalau tidak, lain cerita. Itu. Ingat ya, bahwa setiap kali terjadi resesi ekonomi, termasuk resesi krisis finansial global tahun 2010 itu setiap kali terjadi resesi ekonomi, krisis ekonomi, semua ahli berpaling pada Marxisme. Mereka menganggap Marxisme lah satu-satunya jalan. Marxisme lah yang sistem yang bisa menangkal itu dan memang tidak akan terjadi itu. Nah, soal itu apakah benar? Diteliti. Gitu. Sampai sekarang selalu orang-orang Marxis selalu mengatakan tidak mungkin lain sistem sosial ekonomi, sosial politik yang bisa diterapkan di negara-negara selain Marxisme selama seperti sekarang ini, di mana tiap tahun ada 16 juta anak yang mati di dalam kemiskinan karena kekurangan gizi, karena sistem kebudayaan yang miskin dan lain-lain. Dan mereka menganggap Marxisme lah jalan satu-satunya. Kita ingat misalnya ketika tahun 90-an awal orang-orang lagi gandrung dengan filsafat postmodernisme, filsafat yang menolak segala doktrin agung, menolak termasuk keagungan agama, ajaran agama, menolak termasuk Marxisme. Saat itu Gunawan Muhammad, seorang intelektual yang pada waktu itu sangat berpengaruh di Indonesia, mengatakan apa? Kita tidak mungkin, sangat sukar untuk membayangkan suatu dunia tanpa Marxisme ketika kita masih menyaksikan setiap hari sekian orang yang harus mati di dalam kemiskinan massal. Nah, jadi apakah Marxisme benar? Banyak pasti salahnya. Tapi apakah dia salah semua? Ada tentu yang kita butuhkan di situ. Dan semua itu harus kita bereskan dengan kritis. Tidak boleh lain
tidak melalui hukum, tidak melalui politik bahkan.